Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan, jasmani, rohani, nikmat iman semuanya. Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat, walaupun dalam suasana COVID-19. Salam mari kita sanjungkan sebagai Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita mendapat syafaatnya di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Selamat datang siswa-siswi SMK Negeri Hulu Sungkai, terutama siswa baru. Di sini Bapak akan memperkenalkan diri. Nama Bapak Pak Herdianto, mengampu pelajaran PAI dan PPKN. Dan Bapak di sini memberikan materi tentang program pengenalan sekolah. Pengenalan program sekolah di SMK Negeri Hulu Sungkai, banyak sekali program-program yang dilaksanakan. Di antaranya bidang kurikulum, bidang kesiswaan, bidang sarana dan prasarana, hubungan antar masyarakat, dan bidang sumber daya manusia dan lain sebagainya. Namun hal ini tidak saya jelaskan keseluruhan, namun karena saya menjadi pembina OSIS di SMK Negeri Hulu Sungkai, maka saya sedikit menjelaskan pengertian daripada OSIS. OSIS ini adalah kegiatan ekstrakurikuler di SMK Negeri Hulu Sungkai. Secara garis besar, OSIS ini adalah kepanjangan dari organisasi siswa intrasekolah yang pada umumnya berada di tingkat SMP maupun di tingkat sekolah menengah atas dalam struktur kepengurusan. OSIS pun pada umumnya memiliki seorang pembimbing, yakni guru yang dipilih dari pihak sekolah sebagai pembina OSIS. Sedikit mengenai sejarah OSIS. Dalam sejarahnya, beberapa sekolah tingkat SMP atau SMA memiliki organisasi tertentu untuk memberikan suatu kebaikan di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah. Pada awalnya, potensi ini memiliki dua kubu yang berkepentingan. Pada tahun 1970 sampai dengan tahun 1972, timbullah keinginan pemimpin organisasi siswa untuk menghindari perpecahan antar organisasi di dalam dan di luar sekolah. Melalui arahan dari pemimpin Departemen Pendidikan, maka terbentuklah suatu yang namanya OSIS. Pembentukan organisasi ini dimaksud untuk mempersiapkan orang-orang terpilih di usia belia untuk usaha memperjuangkan bangsa berupa pelatihan kepemimpinan, keterampilan, daya kreasi, kesegaran jasmani, patriotisme, dan idealisme. Pemerintah pun dalam hal ini berperan besar menetapkan nama organisasi menjadi OSIS dengan 4 jalur pembinaan siswa, yakni organisasi kesiswaan, latihan kepemimpinan, kegiatan ekstrakurikuler, kegiatan wawasan Wiyatama Mandala. Kepengurusan OSIS pada prinsipnya siapapun bisa menjadi pengurusan OSIS. Namun karena menjadi pengurus OSIS memiliki beban tersendiri, maka terdapat seleksi untuk menentukan siswa yang akan menjadi pengurus OSIS. Biasanya di SMK Negeri Hulu Sungkai itu akan diadakan akhir daripada bulan September atau awal bulan Oktober. Di beberapa sekolah, pengurusan inti OSIS umumnya adalah mereka yang duduk di kelas 10, 11, dan 12. Mengingat ini tingkat ini tidak hal ini merupakan suatu hal ini memang dibutuhkan oleh sekolahan untuk membantu sekolahan agar sekolahan menjadi kondusif. Program OSIS, ada beberapa program yang dilaksanakan bagi peserta anggota OSIS, di antaranya 1, bidang keagamaan dengan tugas mengadakan kajian rutin setiap agama di sekolah dan membentuk kegiatan ekstrakurikuler. Dan ini dibantu dengan adanya ROHIS. 2, bidang sosial dengan tugas melaksanakan penggalangan dana bakti sosial dan sosialisasi. 3, bidang kesenian
dengan tugas mengadakan event-event yang berhubungan dengan kesenian yang mengembangkan potensi kesenian baik dari siswa dan skala acara. 4. Bidang lingkungan dengan tugas melaksanakan kerja bakti, workshop, dan penyuluhan-penyuluhan yang berkait dengan lingkungan. 5. Bidang kesenian dengan tugas melaksanakan kegiatan olahraga, pertandingan berkala, dan mengembangkan potensi siswa dalam bidang olahraga. Motivasi menjadi anggota OSIS. Lalu sebenarnya apa sih yang menjadi motivasi seorang jadi anggota OSIS? Maka ada beberapa alasan, di antaranya 1. Pengalaman organisasi. Dengan menjadi anggota OSIS, kita diajak untuk memiliki pengalaman bersosialisasi dengan banyak orang dan berani bersuara. Hal ini berguna bagi anggota OSIS yang akan terjun ke dunia kerja atau di masyarakat. Yang kedua, memupuk jiwa kepemimpinan. Menjadi pengurus OSIS berarti kita diajak untuk cepat beradaptasi dengan segala situasi dengan menggerakkan inisiatif. Dengan cara ini, jiwa kepemimpinan kita akan terus dipupuk mulai dini. Yang ketiga, memiliki kemampuan manajemen waktu. Anggota OSIS menjadi pengurus OSIS diajak untuk memiliki kemampuan manajemen yang baik karena selain menjalani proses pembelajaran, anggota OSIS juga dituntut untuk selalu memiliki tanggung jawab di organisasi. Kemampuan ini bisa saja menjadi nilai positif bagi anggota OSIS ke depannya mengingat banyak kinerja yang dituntut untuk masa ke depan. Yang keempat, merasakan dampak melalui program kerja. Sebagai pengurus OSIS, kita diajak untuk melakukan kegiatan melalui program kerja, seperti melakukan kegiatan penggalangan dana, kerja bakti, kegiatan potensi seni, dan lain sebagainya. Secara tidak langsung, hal ini berdampak langsung tidak hanya bagi diri sendiri dan organisasi, namun ini bisa berdampak seluruh elemen penghuni sekolahan. Oleh karena itu, anggota OSIS dengan berbagai cara, maka OSIS dapat membantu seseorang untuk mengembangkan diri sendiri. Nah, lingkungan sekolahan pula menyediakan program-program ekstrakurikuler bahwa SMK kita ada beberapa bidang ekstrakurikuler, diantaranya volleyball, futsal, paskibra, karate, dan pramuka, bahkan rohis. Kita setiap hari-hari besar kita akan melakukan program-program atau melaksanakan upacara atau kegiatan keagamaan seperti Isra Mi'raj, Hari Pendidikan. Ini semua akan dilibatkan semua anggota OSIS, bahkan anggota masyarakat keseluruhan. Nah, hal inilah banyak sekali kegiatan-kegiatan yang mungkin tidak Bapak bisa sebutkan satu persatu, namun mudah-mudahan kalian semua dapat mengetahui sedikit demi sedikit keadaan sekolah di SMK Negeri Hulu Sungkai. Mudah-mudahan penjelasan yang singkat ini bisa bermanfaat dan bisa menyenangkan bagi siswa baru tahun ajaran 2020-2021. Ini yang bisa Bapak sampaikan, kurang dan lebih Bapak mohon. Terima kasih. Oke semuanya, terima kasih yang sudah mengikuti MPLS. Mudah-mudahan materi yang Bapak sampaikan berguna bagi semuanya dan Bapak ucapkan ribuan terima kasih. Bapak Eri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.